Langsung dimulai saja kan, Mbak? Sebentar lagi ya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waduh, coba aku mau lihat dulu nih. Ada yang udah join sama kita di sini malam hari ini. Ntar aku ngecek dulu. Siapa ya? Siapa ya? Oh, halo, ada Nur Aziza Ros. Hai, Nia. Wah, duh, ini makanya ya punya kacamata itu bukan ditaruh di rambut gitu loh, Mami. Masya Allah. Jadi nggak bisa baca deh. Pak Hatul. Nurul, oh iya udah ada suaranya Mami. Iya, tadi aku bagi-bagi linknya dulu. Nah kalian juga yang nonton malam hari ini, ayo jangan pelit, jangan sampai pinter sendiri, di-share linknya ya, dikasih ke yang lainnya, mau saudara, kerabat, temen, mantan. Ya mungkin mantan yang lain ya atau siapapun itu mau mungkin ada teman-teman di wali-wali murid yang lain di yang si kakak di SMP, si abang di SMA, ada di TK mungkin ya karena buat aku nih malam hari ini judulnya meskipun kenakalan remaja tentang remaja tapi nggak mesti harus yang emang beneran udah punya anak remaja gitu loh. Nah, kita-kita yang masih punya anak-anak yang mungkin kelas 5 SD gitu ya, 6 atau mungkin masih kelas 4 atau mungkin masih 5 tahun kayak anak aku ada yang 5 tahun nggak apa-apa ikutan karena kita belajar kita cari tahu kenakalan remaja itu kayak apa jadi kita bisa antisipasi gitu. Malam hari ini di sebelah aku ada di layar sebelah ada Mbak Nindya Kirana. Halo Mbak Nindya. Halo, Mbak Ara. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Mbak Bandung apa ya Mbak ya? kabar? Alhamdulillah. Mbaknya nih di Bandung ya? Iya, betul. Ah, hujan nggak? Ini aku di Bogor hujan nih, sesuai Hujan. julukan di kota hujan. Kalau Aduh, lagi musim hujan ya, jadi harus jaga oh, kesehatan semuanya. bener pisan itu. Kemarin aku juga kegerimisan dikit gitu, langsung minum ini paracetamol. Langsung pusing ya. Mbak Nindya, thank you banget sudah mewakili dari Hidup Community. Hidup Community ini untuk teman-teman yang lain supaya tahu, kenalan lebih lanjut, adalah komunitas inklusif yang menyediakan ruang aman untuk individu untuk berbagi cerita dan tantangan terkait kesehatan mental. Jadi, Hidup Community ini mendukung perjalanan pemulihan melalui infografis edukatif, kemudian seperti ini ada webinar yang online, kemudian juga gratis, ada juga konseling psikologis, kemudian konsultasi profesional, dan menciptakan lingkungan yang peduli dan penuh empati. Nah tuh, ini for information nih Mbak Nindya. Di Madeline itu, aku tuh sampai benar-benar nerapin yang namanya peraturan harus empathy first. Ya Allah, ini bahasa Inggrisnya apa nih? Empathy first. Jadi kita kalau mau komen, mau sharing, mau berbagi gitu ya, menanggapi satu sama lain, didahulukan rasa empatinya. Itu Hmm, di Motherland tuh gitu, Mbak. kayak gitu. Bentar, aku sapa dulu nih ada Siska. Selamat malam Mami, lama banget rasanya baru ketemu lagi Mami. Ya ampun, aku dikangenin. Nah, maklum ya Mbak Nindya ya nih foundernya agak narsis dikit. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Seru liatnya. Seru ya. Makanya jadi dikangenin nih sama orang-orang. Mhm. Sekarang aku mau kenalin Mbak Nindya. Mbak Nindya ini siapa? Yang sosok cantik nan menawan di sebelah aku, di sebelah mana sih kiri apa kanan aku ya kalau di layar kalian ya. Mbak Nindya Kirana, MPSI, psikolog. Mbak Nindya ini seorang psikolog klinis, terbiasa menggunakan berbagai metode pendekatan dalam melakukan intervensi seperti CBT, MBCT, ACT, DBT. Wah, ini banyak banget nih. Mudah-mudahan nggak Banyak salah banget baca. ya terapinya. Iya, Mhm. konseling-konseling seperti brief psikoanalisa, konseling kognitif, dan banyak lagi. Kemudian banyak pengalaman menangani gangguan kasus kecemasan, PTSD, gangguan emosi, dan mood.
seperti saya. Kemudian gangguan panik, depresi, bipolar disorder. Nah, ini aku nih, bipolar disorder. Masalah pribadi dan hubungan interpersonal, stres dan burnout dan lain-lain nih pokoknya. Apapun masalahnya datanglah ke Mbak Nindya. Kemudian sekarang ini Mbak Nindya merupakan psikolog klinis yang praktik di Klinik Amarta, psikolog klinis di Yayasan Jari, psikolog klinis internal.id dan Protea, psychological advisor Hidup Media dan Hidup for Company, medical advisor di Alo Dokter. Tuh, jadi kalau jauh ya Mbak Nindya ya ke Bandung ya bisa ke Alo Dokter ya. Betul, online atau pakai hidup juga langsung konseling. Nah, itu dia. Jadi teman-teman nih semua, kok jadi teman-teman, ibu-ibu, ibu-ibu jadi nih yang memang punya ngerasa memang butuh konseling, boleh gabung di salah butuh konseling bisa hubungi Mbak Nindya atau mungkin bisa gabung di Hidup Community nanti terhubung sama Mbak Nindya. Gitu ya. Oke deh, ini by the way sebelum ke Mbak Nindya nih katanya foundernya Hidup Community pengen kenalan dulu. Begitu. Coba ini aku panggil. Kayaknya udah ada juga ya di sini ya. Ada Kang Erwan. Halo Teh. Eh, bentar ya saya spotlight. Nah, Ya, biar kelihatan nih Kang Erwan sama semuanya. Nah, aman. Kang Erwan apa kabar? baik Teh. PR-nya Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah. Meskipun hujan gerimis syahdu ya, tetap sehat pokoknya mah. Jangan sampai kehujanan. Kang Erwan, mangga nih supaya kenalan nih hidup hidup community, hidup media ini apa sih? Oke, terima kasih Teh Ara udah mau nih kita berkolaborasi, kita membahas terkait kenakalan remaja. Kita sedikit perkenalan. Saya Erwan, saya founder CEO dari Hidup Media. Jadi Hidup Media merupakan platform mental dan untuk saat ini kita fokus terkait isu bullying. Tapi buat Bapak Ibu yang mau konseling di luar isu bullying itu juga masih bisa banget karena sebenarnya kita dari 2021 itu kita layanan konselingnya mental secara pribadi. Nah, karena kita fokus di isu bullying, tapi ternyata masih banyak juga masalah-masalah di luar itu. Makanya kita bikin yang namanya hidup community. Jadi komunitas di mana semua orang tuh bebas curhat apapun. Gitu. Jadi tanpa judge. Karena kan yang aku lihat, yang aku rasakan sekarang, kita tuh susah banget memilih tempat di mana kita tuh bisa cerita tanpa jadi. Banyak banget yang kita macam-macam, ada dari anak-anak juga sampai ibu-ibu, kamu juga bakal ada yang curhat gitu kan, masalah keluarganya, dia segala macam, sedang yang tengah fighting. Nah kita di situ support semuanya, ataupun yang dari member lain ikut kasih pandangan. Jadi emang isu kita tuh di sana siapapun, masalah siapapun kita terima dan tetap ada layanan lainnya misalnya layanan psikologis ya, seperti konseling atau support group atau sekedar konsultasi ataupun terapi juga bisa gitu. Dan harapannya hari ini eh, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua di sini untuk eh, tahu gimana sih caranya mengatasi kenakalan remaja, karena aku kan aktif di sosmed nih rata-rata tuh lagi-lagi kenakalan remaja, lagi-lagi kenakalan remaja, dan semuanya tuh bingung karena berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, dan semua kita tuh jadi berubah, kebiasaan berubah. Dan gimana caranya supaya kita bisa mengatasi kenakalan remaja nanti bareng Kak India gitu. Terima kasih. Sekarang saya Oke, seru banget. Jadi pokoknya kalau di hidup community itu apapun backgroundnya ya, maksudnya kan kalau mungkin kalau di Madeline kan udah ketahuan nih ibu-ibu semua gitu ya. Berarti kalau di hidup community itu siapapun boleh gabung ya? aku baik gabung betul. Oke, seru. Tuh, ibu-ibu, silakan ada komunitas lain yang lebih seru dari Madeline, mudah-mudahan yang juga sama-sama bisa bawa manfaat
seperti juga Madeleine, dan ini fokusnya ke tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologis. Di sana bisa curhat dan cerita apapun dan ada profesionalnya. Dan salah satunya adalah Mbak Nindya ini ya. Oke deh Kang Erwan, thank you ya. Aku mau kembali ke Mbak Nindya ya. Oh, Ya, Mbak. Nah, Mbak Nindya kita udah sebulan-sebulan lagi loh. Ini karena nggak lihat nih di Facebook Live-nya nih. Betul. Oke deh Mbak Nindya, ini supaya nggak lama-lama lagi, karena supaya nanti ibu-ibu pada bisa saling tanya, kita diskusi, Mhm. diskusi seru juga. Mudah-mudahan nanti aku tampung-tampungin pertanyaannya. Mhm. Mungkin bisa dimulai aja langsung, biar nggak kepo-kepo. Ini sebenarnya bentuk kenakalan remaja itu kayak apa sih? Kemudian masih bisa nggak ya diantisipasi gitu? Kalau bisa jangan sampai kejadian gitu. Tapi Mhm. kalaupun kejadian, aduh, nih ya, Mhm. ketok-ketok dulu ya. Jangan sampai nakal ya, pengennya sih gitu ya, jangan sampai nakal. Tapi ternyata kalau pas kejadian terus kita harus apa gitu kan. Oke deh, mangga. Oke, barangkali boleh dibantu share screen ya? Iya, sudah ada sama Kak Felicia. Nah itu sudah Oke, kita mulai saja ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu, barangkali ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau tadi sudah diperkenalkan sama Mami Ara ya. Saya di sini akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya adalah Nindya Kirana. Ibu-ibu di sini boleh panggil saya Nindi, Nindya, apapun itu boleh mangga, gitu ya. Saya adalah seorang psikolog klinis. Saya juga advisor di Hidup Media, Hidup for Company, Hidup Community, gitu ya. Jadi mungkin nanti jika ibu-ibu di sini ketemu saya gitu di jalan atau dimanapun, barangkali boleh bertegur sapa, gitu ya, atau barangkali mau berdiskusi, saya juga sangat senang dan terbuka, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga dengan materi yang saya sampaikan, dengan waktu yang terbatas ini, gitu ya, ibu-ibu dapat mendapatkan ilmu, wawasan, pemahaman yang lebih mendalam, gitu ya, terkait topik yang akan disampaikan. Baik, di sini saya akan memberikan pembahasan materi yang sangat menarik, gitu ya, yaitu mengenai bagaimana parenting untuk mengatasi kenakalan remaja. Jadi bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh para orang tua gitu ya. Di mana poin-poin penting yang akan saya bahas kurang lebih ada beberapa hal, yaitu boleh di next. Oke, yang pertama itu adalah terkait dengan definisi remaja itu sendiri, kemudian juga usia remaja, kemudian juga kita harus tahu dulu latar belakang remaja itu fase ini tuh seperti apa, ciri-cirinya gitu ya, tugas perkembangannya itu seperti apa, hambatan yang dirasakan itu seperti apa gitu ya. Kita juga nanti akan membahas sesuai dengan tema kenakalan remaja, bagaimana bentuknya, apa saja penyebabnya, kemudian juga kita harus memahami dari berbagai sisi gitu ya, terutama dari perkembangan kognitifnya, emosinya, sosialnya, moralnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nih peran orang tua untuk mengatasinya gitu ya. Oke, next. Oke. Sebenarnya berbicara tentang remaja itu memang sangat menarik ya ibu-ibu gitu. Kenapa? Karena remaja itu kan adalah generasi penerus bangsa gitu ya. Keselamatan bangsa ke depan terletak di tangan para remaja masa kini gitu. Jadi artinya remaja itu merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun yang terjadi akhir-akhir ini memang banyak sekali yang terjadi pada remaja ya. Salah satunya itu adalah kenakalan remaja seperti perkelahian, pembulian, gitu ya. Kemudian penggunaan obat-obatan terlarang, geng motor, gitu ya, pemerkosaan hingga pembunuhan, gitu ya. Barangkali hal-hal ini masalah yang tidak asing lagi muncul di berita ya akhir-akhir ini, gitu ya. Jadi banyak sekali faktor baik internal, eksternal gitu yang menyebabkan kenakalan remaja yang memang perlu untuk diperhatikan gitu ya. Untuk mengatasinya memang diperlukan kolaborasi ya, tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari pendidik, dari guru, sekolah, gitu ya, kemudian juga dari masyarakat gitu ya untuk mengatasinya. Oleh karena itu, semoga webinar ini sedikitnya memberikan wawasan gitu ya kepada ibu-ibu sendiri mengenai fase remaja itu seperti apa gitu ya. Kemudian penyebabnya apa,
dan cara mengatasinya itu seperti apa. Oke, kita mulai dari definisi remaja ya. Apa sih remaja itu? Ya, remaja itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu adalah adolescere. Kata bendanya sebenarnya itu adalah adolescentia. Ya. Adolescere itu kata dasarnya memiliki arti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Sementara adolescentia itu merujuk pada periodenya, fasenya, atau prosesnya, yaitu adalah masa remaja. Menurut Sandrock, masa remaja itu atau masa adolescence gitu ya adalah periode transisi perkembangan antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan, setidaknya ada 3 aspek yang berubah nih gitu ya. Yang pertama adalah biologis, kemudian yang kedua adalah kognitif, dan yang ketiga adalah sosio-emosional. Dari biologi seperti apa? Dalam hakikat fisiknya kalau kita kenal istilah pubertas gitu ya ibu-ibu ya, terjadi melalui proses yang cukup panjang gitu ya, dimulai dengan adanya lonjakan hormon, kemudian juga pada gilirannya menyebabkan sejumlah perubahan fisik. Kalau pada remaja laki-laki barangkali suaranya jadi lebih besar ya atau lebih dalam, kemudian juga jakunnya membesar gitu ya. Kalau misalkan perempuan biasanya payudaranya membesar gitu ya, atau tidak pinggulnya lebih melengkung gitu ya. Kemudian juga dari perubahan kognitif juga ada perubahan cara berpikir, intelijensi gitu ya, problem solving, dan perubahan sosioemosional meliputi perubahan dalam hubungan antara individu dengan orang lain, perubahan dalam emosinya, personality-nya gitu ya, dan peran dari konteks sosial dalam perkembangan sosial gitu. Jadi berbagai perubahan yang dialami remaja ini membuat mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan tepat gitu ya. Oke, next. Nah, remaja itu menurut Harlock dibagi atas 3 kelompok usia tahap perkembangan ya. Yang pertama itu adalah early adolescence atau remaja awal. Nah, ini berada pada rentang usia 12 sampai dengan 15 tahun. Nah, pada fase remaja awal ini, gitu ya, merupakan tahap awal remaja mengalami masa pubertas, gitu ya, di mana remaja baik laki-laki maupun perempuan mulai beradaptasi dan menerima perubahan pada fisiknya yang mulai terjadi akibat perkembangan hormon, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau laki-laki tadi tumbuh jakun, perempuan mulai muncul payudara, gitu ya, dan sebagainya. Nah, biasanya juga pada fase remaja awal ini muncul keinginan pengakuan atas eksistensi mereka di dalam pertemanan sebayanya gitu ya. Jadi biasanya remaja awal itu mulai mengidentifikasi diri melalui kesamaan atribut, biasanya dari penampilan gitu ya, atau barang-barang sehari-hari yang diakui sebagai identitas kelompok tertentu dan bisa juga melambangkan kesetiakawanan gitu ya. Jadi biasanya pada remaja awal seringkali itu samaan baju gitu ya, atau kaos kaki dan sebagainya gitu sebagai bentuk kesetiakawanan gitu ya. Nah, pada fase remaja awal ini menganggap bahwa semua penilaian dan pemikiran orang tentang dirinya itu jadi penting gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah middle adolescence ya, atau remaja tengah, remaja pertengahan. Tentang usianya berada pada usia 15 sampai dengan 17 tahun. Pada masa ini, perubahan fisik yang tadi terjadi di remaja awal terus berlanjut gitu ya, dengan perkembangan seksual yang lebih terlihat gitu ya. Kemudian juga pada remaja pertengahan ini mulai memiliki kecenderungan mencintai dirinya sendiri gitu ya, egosentrisnya mulai terlihat. Kemudian juga biasanya mereka mulai memikirkan tentang perubahan yang terjadi pada fisiknya gitu. Kemudian juga remaja dalam fase ini juga biasanya berada dalam kondisi kebingungan gitu ya, karena ia tidak tahu harus memilih pilihan dia gitu ya atau orang lain atau orang tuanya gitu ya. Tidak jarang mereka juga berselisih paham, bahkan bertengkar dengan orang tuanya gitu ya, membangkang, tidak suka diatur, serta menyukai hal-hal yang berisikan kebebasan gitu ya. Nah, pada remaja pertengahan juga biasanya mereka mulai tertarik pada lawan jenis gitu ya, mulai suka-sukaan gitu ya, bahkan ada yang mulai berpacaran pada usia ini gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya apa, cinta monyet begitu ya. Jadi mulai naksir-naksiran nih satu sama lain di remaja pertengahan udah muncul. Nah, memiliki kecenderungan lebih suka atau lebih menghabiskan banyak waktu tuh
dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah late adolescent atau remaja akhir. Nah, ini berkisar pada usia 17 sampai dengan 21 tahun. Pada tahap ini, sebagian besar individu telah menyelesaikan perubahan fisik yang terkait dengan pubertas tadi, gitu ya. Jadi secara fisik telah berkembang secara optimal, gitu ya. Tidak hanya itu, kemampuan berpikir juga tentunya lebih matang, gitu ya, daripada remaja awal maupun remaja tengah tadi, gitu ya. Kemudian juga pada masa ini juga remaja mulai stabil, gitu ya, mulai memahami arah hidupnya, menyadari tujuan hidupnya, gitu ya, mempunyai pendirian tertentu gitu ya berdasarkan satu pola yang jelas. Menurut Harlock seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja itu usia transisi begitu ya. Seorang individu telah meninggalkan usia anak-anak yang penuh ketergantungan dengan orang tuanya gitu ya, barangkali menunjukkan ketidakberdayaan gitu ya sebelumnya karena selalu bergantung pada orang tuanya. Nah, sekarang berproses gitu ya menuju usia yang penuh dengan kemandirian, tuntutan, tanggung jawab gitu ya. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga masyarakat gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, untuk memahami remaja kita juga tentunya harus eh, tahu ya atau paham apa saja ciri-ciri dari fase remaja itu sendiri ya. Menurut Harlock, masa remaja itu disebut sebagai periode yang penting, ya, walaupun semua periode penting ya dalam rentang kehidupan, namun tentu kadarnya berbeda-beda. Ya, kenapa di sini disebut penting, ditekankan penting karena ini adalah masa peralihan, ya, menuntut remaja meninggalkan perilaku dan sikap yang dibawa selama masa kanak-kanak, begitu ya. Kemudian mereka dituntut untuk belajar berperilaku gitu ya layaknya orang dewasa. Jadi perkembangan fisik dan mental yang cepat terutama pada awal masa remaja, semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian gitu ya. That's why periode ini menjadi periode yang penting pada proses perjalanan individu. Selanjutnya adalah masa remaja sebagai metode peralihan. Ya. Jadi peralihan itu tidak berarti terputus gitu ya atau berubah dari apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi peralihan itu adalah berkesinambungan dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Gitu ya. Artinya apa yang terjadi sebelumnya itu akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Itulah kurang lebih ya. Jadi bila remaja beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, berarti remaja harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan itu. Nah, masa peralihan ini memberikan kesempatan nih pada remaja untuk mulai menentukan pola perilaku, nilai, sifat yang paling sesuai bagi dirinya, gitu ya. Next, masa remaja sebagai periode perubahan. Kalau tadi peralihan, kalau sekarang perubahan, gitu ya. Jadi tingkat perubahan dalam sikap, perilaku, sama masa remaja itu eh, seimbang, gitu ya, dengan tingkat perubahan fisik. Jadi sama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, maka perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung dengan pesat, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masa remaja sebagai usia bermasalah. Nah, ini juga barangkali dikaitkan dengan kenakalan remaja ya. Masalah pada remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Terdapat dua alasan kesulitan ya. Biasanya yang pertama itu sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian besar diselesaikan oleh orang tua atau guru-guru. Gitu. Jadi sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi permasalahan. Gitu ya. Yang kedua, itu adalah sifat egosentris. Membuat remaja biasanya ingin menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang tua, teman, ataupun orang dewasa lainnya. Jadi sebaliknya ya, kalau tadi terlalu banyak diselesaikan oleh orang tua, kalau ini sebaliknya nggak mau gitu ya. Sedangkan remaja tersebut belum mampu menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, sehingga masalah yang dihadapi tampak complicated begitu ya, tidak dapat terselesaikan. Nah, karena ketidakmampuan remaja untuk mengatasi sendiri masalahnya, mereka memakai cara-cara yang mereka yakini gitu ya. Banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaian tidak selalu sesuai dengan harapan mereka gitu. Jadi disebut sebagai usia yang bermasalah gitu ya.
Selanjutnya adalah masa remaja sebagai masa mencari identitas. Identitas diri yang dicari remaja itu berupa apa sih? Itu berupa usaha untuk menjelaskan siapa sih saya gitu ya, siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat. Apakah ia seorang anak-anak, apakah ia seorang dewasa gitu ya. Apakah ia mampu percaya diri gitu ya, sekalipun dia memiliki latar belakang yang berbeda, agama, ras, eh, latar belakang pendidikannya yang mungkin membuat beberapa orang merendahkannya misalkan itu secara keseluruhan apakah ia berhasil atau gagal gitu menurut Harlow kurang lebih seperti itu. Kemudian masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan nih. Ini berkaitan dengan stereotip ya. Stereotip bahwa remaja adalah individu yang tidak rapi, tidak dapat dipercaya gitu ya, cenderung merusak atau berperilaku merusak gitu. Menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing gitu ya dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bertindak simpatik gitu ya, kurang lebih orang dewasanya terhadap para remaja sehingga membantu dengan cara membimbingnya gitu ya. Nah, tentunya menerima stereotip ini juga dan adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai pandangan yang buruk tentang remaja membuat peralihan ke masa dewasa itu menjadi sulit gitu ya. Jadi hal ini menimbulkan banyak pertentangan dengan orang tua dan antara orang tua dan anak terjadi jarak yang menghalangi anak untuk meminta bantuan untuk mengatasi berbagai masalahnya. Jadi banyak ketakutan gitu ya pada fase ini. Ciri selanjutnya itu adalah masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Nah, jadi remaja cenderung memandang kehidupan itu melalui kaca berwarna merah jambu gitu ya. Jadi kecenderungan remaja itu memandang sesuatu berdasarkan konsep ideal sesuai dengan keinginannya. Gitu ya. Sudut pandang rasionalnya itu belum sepenuhnya terbentuk pada usia remaja gitu ya, terlebih dalam hal cita-cita. Nah, cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarga, teman-teman, menyebabkan meningkatnya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja ini. Jadi semakin tidak realistik cita-citanya, semakin juga emosinya jadi tidak stabil, gitu ya. Remaja biasanya akan sakit hati, kecewa, gitu ya, apabila eh, orang lain mengecewakannya atau kalau tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri gitu ya. Jadi pengalaman pribadi dan pengalaman sosial yang bertambah juga nanti seiring dengan berjalannya waktu juga akan meningkat gitu kemampuan untuk berpikir lebih realistik. Selanjutnya adalah masa remaja sebagai ambang masa dewasa nih yang terakhir ya. Jadi pada remaja akhir gitu ya, individu yang mampu melewati masa perkembangan remaja dengan sangat baik akan mulai meninggalkan tuh stereotip yang dibawa di usia remaja awal tadi gitu ya, sebagai usia yang bermasalah lah, eh, yang gerasa kerusuk lah gitu ya, yang tidak teratur lah dan sebagainya. Nah, perilaku remaja juga mulai berubah menuju ke arah kedewasaan dan mulai menunjukkan sikap tanggung jawab gitu ya sebagai bukti individu tersebut siap melangkah menuju masa dewasa. Sementara sebaliknya nih, gitu ya, remaja yang merasa tidak berhasil, gitu ya, beberapa merasa bertindak atau berpenampilan seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup, gitu ya. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti apa merokok, gitu ya. Kemudian menggunakan obat-obatan terlarang, terlibat dalam perbuatan seks bebas gitu ya. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan gitu ya, karena tadi gagal untuk memenuhi eh, tuntutan perkembangannya. Jadi dapat disimpulkan tadi secara keseluruhan ciri-cirinya adalah masa remaja sebagai periode yang penting, masa remaja sebagai periode peralihan, sebagai periode perubahan, sebagai usia bermasalah, sebagai usia untuk mencari identitas, masa remaja juga sebagai masa yang menimbulkan ketakutan, yang tidak realistik, dan sebagai masa ambang dewasa. Jadi udah kegambar ya sedikitnya dari ciri-ciri fase ini gitu ya, seperti apa. Oke, next. Next slide. Oke, nah kita masuk ke kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sering dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku ya, baik secara hukum maupun secara sosial. Nah, ini beberapa definisi dari para ahli tentang kenakalan sebagai berikut ya. Yang pertama itu menurut Kartono, kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau menyimpang pada anak-anak muda yang merupakan gejala patologis secara sosial akibat pengabaian atau kurangnya perhatian sosial.
Menurut Santro, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai spektrum perilaku yang luas, mulai dari tindakan tidak dapat diterima secara sosial hingga pelanggaran hukum. Menurut Sarwono, kenakalan remaja mencakup perilaku seperti perkelahian, penggunaan narkoba, bolos sekolah, hingga kejahatan seperti pencurian dan kekerasan. Next. Oke, nah bentuk kenakalan remaja sebenarnya dibagi secara umum atau secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Kenakalan remaja yang melanggar hukum dan kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Nah, kenakalan remaja yang melanggar hukum itu seperti apa gitu ya? Tipe kenakalan yang berkemungkinan besar dapat mengganggu kualitas hidup dan masa depan remaja gitu ya. Ini juga tindakannya sudah barangkali melibatkan pihak kepolisian gitu ya. Bentuk pelanggarannya apa saja? Yang pertama adalah kriminalitas ya. Ini mencakup berbagai jenis perilaku yang melanggar hukum seperti pencurian, perampokan, vandalisme gitu ya, perbuatan kriminal. Kenakalan remaja yang melibatkan tindakan kriminal dapat berakibat pada konsekuensi hukum gitu ya, seperti apa saja penangkapan, penuntutan, hingga hukuman pidana gitu ya. Tapi barangkali pasal-pasalnya akan berbeda ketika itu terjadi pada anak dibandingkan dengan orang dewasa ya, hukumannya pun biasanya berbeda. Kemudian apalagi penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang ya yang melanggar hukum. Apa saja banyak ya, ganja, kokain gitu ya dan sebagainya. Kemudian juga perkelahian atau kekerasan. Nah, ini juga tidak hanya individu, bisa juga dilakukan secara kelompok ya. Seperti apa? Misalnya tawuran gitu ya. Terlibat serangan fisik gitu ya. Pokoknya kalau sudah ada tendensi kekerasan fisik, nah ini juga kaitan dengan hal-hal yang melanggar hukum. Gitu ya. Ini dapat berujung pada tindakan hukum dan proses peradilan. Kemudian perbuatan cabul nih, ini juga sering muncul di berita akhir-akhir ini ya, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau penyebaran materi pornografi gitu ya. Itu adalah tindakan pelanggar hukum yang serius. Selanjutnya adalah kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Walaupun tidak melanggar hukum gitu ya, ini tidak bisa dibenarkan ya, bisa dijadikan kebiasaan gitu ya. Bukan tak mungkin perilaku ini juga nanti ke depannya bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal jika dibiarkan gitu ya. Contohnya seperti apa? Melanggar aturan sekolah atau aturan rumah, mencakup perilaku seperti apa? Mengabaikan tugas sekolah gitu ya. Kalau di sekolah bolos, termasuk juga perilaku bullying gitu ya. Kalau aturan rumah itu seperti misalkan apa menolak mematuhi jam malam gitu ya, penggunaan gadget atau PS secara berlebihan, misalkan kayak gitu ya. Meskipun ini semua tidak melanggar hukum ya, namun ini tentu akan berdampak negatif pada prestasi akademik dan perkembangan remaja. Termasuk bullying juga ini bisa jadi tindakan yang tidak melanggar hukum, tapi jika sudah melibatkan kekerasan fisik di dalamnya, itu bisa menjadi pindah ke tindakan yang melanggar hukum. Nah, jadi sifatnya fleksibel. Tadi seperti yang saya jelaskan, barangkali ini dari yang tidak melanggar hukum bisa berproses nih kalau dibiarkan terus-menerus jadi tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Kemudian merokok atau konsumsi alkohol di bawah umur gitu ya, walaupun penggunaan rokok ataupun alkohol adalah kenakalan yang tidak melanggar hukum, tentunya pelaku ini juga beresiko serius gitu ya bagi kesehatan anak-anak ataupun remaja. Kemudian perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini termasuk perilaku yang membahayakan ya, seperti pergaulan bebas, seks bebas. Barangkali kan tidak melanggar hukum ya. Kemudian mabuk misalkan, tapi kalau misalkan akan menjadi proses pelanggaran hukum ketika dia mabuk terus mengendarai suatu kendaraan nabrak gitu ya. Jadi sangat fleksibel gitu ya. Kenakalan-kenakalan yang tidak melanggar hukum ini bisa berubah menjadi kenakalan yang melanggar hukum gitu ya. Oke. Next. Oke. Mbak, saya izin 2 menit ke kamar mandi boleh? Mbak Boleh, Mami, boleh, boleh, mangga, mangga, sebentar mangga, ya, Mbak, ya, 2 menit saja. mangga. Aku juga sambil nyapa-nyapa yang lain. Silahkan. Oke, sip. Sebentar. Ini kira-kira, oh ada muka aku. Aku mau sapa-sapa dulu yang di kolom komentar. Ya ampun, sapa-sapa udah kayak lagi di radio ya. Ini katanya pada komen, kenapa linknya pada nggak bisa ya? Aku tadi kayaknya udah nambahin di komenan aku yang aku pin.
Terus itu aku komen lagi, jadi ada komenku di subkomennya, itu aku kasih link yang lain. Jadi coba kalau link yang satu nggak berhasil, coba pakai link yang satunya ya. Kalau yang baru gabung bingung link-link apaan sih, Mami? Itu link yang kalian harus isi kalau kalian mau dapat e-certificate. Oke, jadi supaya disahkan gitu bahwa kalian benar-benar udah ikutin acara ini, kayak gitu. Nah, ini ada siapa nih? Aini Zainab katanya selamat malam. Selamat malam Kak Nindya, keren sekali topiknya, thank you. Kemudian, oh ini ada ibu guru SMP, ada Bu Rosmania, katanya cocok banget nih karena beliau guru di SMP. Keren. Stay tune ya Bu Guru ya. Kemudian juga nih ada Dian Noviana, katanya cocok banget sama temanya malam ini. Aku punya anak yang masih SMP. Sip, stay tune. Ada Yulia Indriani, ini ayang aku ini, ilmu yang bermanfaat. Nonton terus ya, Yang. Yusmita katanya telat join, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa ikutan, nggak ketinggalan, tenang aja. Materinya akan banyak banget dan komprehensif. Dan yang ini, oh ini udah sampai faktor penyebab kenakalan remaja. Nanti kita dikisi-kisiin di next materinya kenapa, bagaimana kalau sampai itu terjadi dan bagaimana menanggulanginya ya. Jadi tetap ada di sini terus. Teris Tasria katanya maaf baru join nih Cianjur hujan gede sinyal hilang timbul. Emang ini coba ya deketin ke tower kali ya. Tapi lagi hujan ya. Jangan nanti kesambar geledek. Terus siapa lagi katanya belum bisa diklik. Oh sudah isi link. Alhamdulillah, thank you ya. Coba komen-komen di bawah kira-kira tadi kalau kita kayak flashback ya kita recall lagi materi yang dari awal tadi sampai yang agak tengah-tengah ini ya, apa yang menurut kalian yang kayak kok nih ini gue baru tahu nih gitu, yang kayak mind blowing banget gitu, yang kayak kalian harus langsung di highlight gitu, atau mungkin malam hari ini nonton live-nya bawa pulpen, bawa pensil, bawa kertas langsung dicatat. Coba komen kira-kira apa yang paling bikin kalian ngerasa ya ampun ternyata ya gitu. Kalau coba aku mau share dulu dari aku ya. Aku tadi sambil ngetik-ngetik sambil aku catat yang aku highlight. Salah satunya adalah ternyata umur 21 itu masih terhitung remaja akhir. Tak kira sampai 17 tahun. Selesai dari 17 tahun ya udahlah itu udah remaja ke dewasa gitu ya. Ternyata belum. Mbak Nindya udah ada. Udah ada Mbak. Udah terlihat ya. Aduh, saking asiknya itu tadi Mbak Nindya aku ajakin ibu-ibu yang pada stay tune dari aku ajakin recall dari materi yang awal sampai agak tengah-tengah ini, kira-kira nih materi atau apa sih yang informasi yang kayak mencengangkan gitu, yang kayak baru tahu gitu loh. Nah, kayak kalau kayak aku tadi ternyata 21 itu masih remaja akhir. Ya, ternyata itu dia belum disebut dewasa gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang ada lagi satu lagi Manin dia yang seru. Ternyata remaja itu kacamata mereka pakai kacamata tapi kacamatanya warna pink. Jadi semuanya tuh yang dilihat yang ideal-ideal, yang indah-indah gitu ya. Belum realistik, konsep realistiknya belum terbentuk. Gitu. Oh, keren. Iya, itu mind blowing banget. Nah, enggak, Mbak Nindya lanjut. Oke. Untuk usia remaja barangkali ada beberapa sih Mbak, ada yang sudah masuk ke dewasa awal memang, ada juga masuk ke remaja akhir. Tapi untuk hardlock itu masuknya remaja akhir. Jadi antara remaja akhir dan dewasa awal, peralihan lah ya. Gitu. Oke, saya lanjut ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor penyebab kenakalan remaja ya. Kenapa sih gitu ya remaja-remaja ini melakukan kenakalan? Setidaknya tadi sudah tergambar sedikit dari ciri-ciri fase remaja ini, begitu ya. Sebenarnya fenomena ini tuh telah menjadi fokus penelitian para ahli ya, akademisi gitu ya, praktisi di berbagai bidang. Data statistik di Indonesia pun menunjukkan bahwa kenakalan remaja itu cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun dengan berbagai bentuk perilaku yang semakin beragam dan kompleks ya. Penyebabnya apa sih? Di antaranya yang pertama itu adalah stres dan tekanan sosial. Nih, jadi stres itu merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Gitu ya. Tekanan dari sekolah, teman sebaya, gitu ya, seringkali menjadi beban yang berat bagi para remaja.
Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan remaja mencari pelarian dari masalah mereka, gitu yang kadang-kadang melibatkan perilaku nakal seperti penyalahgunaan zat atau perilaku agresif ya, entah itu berkelahi, tawuran, dan sebagainya. Tekanan sosial juga memainkan peran penting ya. Remaja seringkali merasa tertekan untuk diterima oleh kelompok mereka, gitu ya. Dan ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang beresiko. Keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari teman sebaya dapat mengarah juga kepada keputusan yang buruk dan kenakalan gitu. Apalagi keinginan diterimanya di kelompok yang memang tidak baik gitu ya, atau tidak berperilaku yang positif gitu. Karena keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok pada usia remaja itu sangat tinggi. Jadi jangan sampai salah dalam bergaul gitu ya. Yang kedua, penyebabnya itu adalah kesehatan mental dan gangguan emosional ya. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan perilaku itu dapat mempengaruhi cara remaja untuk berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Gitu ya. Remaja dengan gangguan emosional seringkali merasa kesulitan di dalam mengatur emosi dan perilaku mereka, yang dapat menyebabkan perilaku yang merusak diri sendiri ataupun orang lain. Gitu ya, misalnya depresi dapat menyebabkan perasaan putus asa, gitu ya, kurang motivasi, yang mungkin mendorong remaja untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang tidak sehat sebagai bentuk pelarian dari sakit emosional, gitu ya. Kecemasan juga dapat membuat remaja merasa tidak nyaman dan tertekan, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka secara negatif. Kemudian yang ketiga itu adalah keluarga dan hubungan interpersonal. Ya, keluarga tentunya memainkan peran krusial atau penting dalam perkembangan psikologis remaja ya. Dinamika keluarga yang tidak sehat seperti apa? Misalnya konflik yang sering terjadi, adanya kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, kurangnya dukungan emosional gitu ya, pengabaian dari orang tua itu dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja gitu ya. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh ketegangan atau konflik mungkin merasa kurang stabil secara emosional gitu ya dan mencari pelarian melalui perilaku-perilaku nakal tersebut. Gitu ya. Selain itu juga hubungan interpersonal yang buruk dengan teman sebaya atau otoritas seperti guru misalnya di sekolah juga dapat mempengaruhi perilaku remaja tersebut. Nah, ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif atau merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka juga dapat meningkatkan perilaku-perilaku yang negatif. Kemudian yang keempat itu adalah peran identitas dan pembentukan diri. Jadi remaja yang berada pada tahap perkembangan di mana mereka mencoba memahami identitas dan tempat mereka di dunia ini gitu ya. Krisis identitas atau kesulitan dalam membentuk rasa diri yang positif itu dapat membuat para remaja ini merasa bingung gitu ya atau terasing. Ketidakpastian mengenai siapa mereka gitu ya, apa yang mereka inginkan dari hidup gitu ya dapat mengarah pada pencarian jati diri melalui cara-cara yang merusak, gitu ya, seperti kenakalan atau keterlibatan dalam aktivitas yang beresiko. Nah, ini juga secara garis besar juga dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah krisis identitas, gitu ya, perubahan biologis, sosiologis, kognitif, gitu ya, pada remaja memunculkan terjadinya dua bentuk penyatuan, gitu ya, munculnya perasaan konsistensi, gitu ya, dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah pencapaian identitas peran. Nah, kegagalan dalam mencapai integrasi keduanya itu dapat menyebabkan timbulnya perilaku kenakalan remaja. Yang kedua itu adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak mampu belajar dan membedakan antara perilaku yang benar dan salah, gitu ya, cenderung terlibat dalam perilaku nakal, gitu ya. Bahkan bagi remaja yang telah memahami perbedaan antara kedua jenis perilaku tersebut pun resiko terjerumus tetap ada, gitu ya, jika mereka tidak dapat mengembangkan kontrol diri yang memadai. Apalagi yang nggak ada, yang nggak dikasih pemahaman, nggak dikasih contoh sama orang tuanya mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak, gitu ya. Yang sudah tahu perbedaannya pun masih punya resiko gitu ya untuk terjerumus, apalagi yang tidak. Jadi memang rumah itu adalah fondasi paling pertama gitu ya untuk proses perkembangan dari remaja ini. Kemudian faktor eksternal itu adalah lingkungan keluarga, tadi juga sudah dibahas di atas atau sebelumnya. Lingkungan keluarga yang tidak sesuai, keluarga yang broken home gitu ya, rumah tangga yang berantakan, karena kematian salah satu orang tua juga bisa berpengaruh ya, signifikan personnya tidak ada.
Nah, konflik berkepanjangan dalam keluarga atau kondisi ekonomi juga itu bisa menjadi pemicu dari kenakalan remaja. Yang kedua adalah dari eksternal, minimnya pemahaman tentang moral dan agama. Jadi kurangnya pemberian pemahaman tentang moral dan agama pada remaja, gitu ya, membuat mereka kurang memahami bahwa tindakan mereka itu memiliki konsekuensi, gitu ya. Jadi tanpa pemahaman ini, remaja cenderung tidak memikirkan dampak jangka panjang dari perilaku mereka, seperti masalah hukum, gitu ya, kesehatan mental, hubungan interpersonal, gitu ya, karena setiap anak yang lahir belum memiliki pemahaman tentang benar salah tadi ya, hitam putih gitu ya, batasan-batasan moral dalam lingkungannya. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara membuat keputusan yang baik gitu ya, bagaimana menghadapi masalah hidup dengan cara yang positif atau konstruktif. Nah, dalam masyarakat juga barangkali akhir-akhir ini juga mulai semakin agak menjauh gitu ya dari nilai-nilai moral gitu ya. Kemerosotan moral pada orang dewasa barangkali hal belakangan ini menjadi hal-hal yang cukup lumrah gitu ya. Perilaku buruk yang ditunjukkan oleh orang dewasa baik di sosmed atau internet gitu ya, bisa menjadi contoh atau panutan gitu ya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku kenakalan remaja gitu ya. Kemudian pengaruh dari lingkungan sekitar itu bergaul dengan teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik juga dapat mempengaruhi perilaku dan karakter remaja ke arah yang buruk. Kenapa? Karena tadi remaja memiliki keinginan yang kuat untuk diterima di dalam kelompok gitu ya. Oke, next. Nah, eh sejalan dengan apa ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja, mereka juga tentunya dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas masa anak-anak. Gitu. Jadi setiap tahapan perkembangan tentu ada tugasnya masing-masing, termasuk dalam fase remaja ini. Apabila tugas-tugas tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kepuasan, kebahagiaan, penerimaan diri di lingkungan, gitu ya. Nah, keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas itu juga akan menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya, karena tadi perkembangan itu berkesinambungan antara satu fase atau dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dari tahapan sebelumnya, tahap anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa, gitu ya. Nah, ini tugas-tugasnya menurut Happigers gitu ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. Jadi, menerima adanya perubahan fisik gitu ya. Terlebih terkait dengan tadi pubertas. Ya, itu tugas perkembangan yang pertama. Yang kedua, itu adalah belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Yang ketiga, itu adalah mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya. Jadi, mulai melepaskan ketergantungan sama orang tua ya. Jadi berproses dan ini barangkali tidak mudah gitu ya. Setiap hari barangkali selalu diatur, diarahkan, dibantu gitu ya. Nah, sekarang berproses pada tuntutan-tuntutan yang menuntut dia untuk lebih mandiri dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Gitu ya. Tentu tidak semudah itu gitu ya. Tentu butuh proses barangkali yang tidak mudah. Kemudian juga mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang finansial guna mencapai financial freedom. Gitu ya. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Jadi tidak hanya dari sisi keuangan saja, tapi juga harus mempersiapkan ke arah pernikahan, gitu ya. Kemudian mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Pandangan ilmiah di sini itu maksudnya adalah remaja itu diharapkan untuk bisa menilai dirinya sendiri secara objektif gitu ya, bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip atau norma yang diterima dalam masyarakat berdasarkan pengetahuan yang rasional dan ilmiah, realistik gitu ya, dapat diterima. Jadi ini termasuk kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang akurat dan pandangan ilmiah, bukan hanya berdasarkan emosi atau pendapat yang tidak terbukti. Jadi ilmiah itu seperti itu. Jadi mengingat
Tugas-tugas perkembangan tersebut sangat kompleks ya dan relatif berat gitu bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari kita, dari orang tua, atau dari kakak-kakaknya, atau orang dewasa lainnya, gitu ya, supaya dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisinya. Oke, next. Waktunya berapa lama lagi ya, Felicia atau Mas Erwan? Aku boleh bantu jawab? Boleh. Eh, Masih boleh kok. Aku tadi lihat kayaknya masih cukup waktunya. Aman. Oke, kita juga mulainya telat ya tadi ya. Ya, aman. Oke. Hambatan tugas perkembangan ya, tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik ya. Menurut Harlock, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, baik yang bersifat pribadi atau individual atau yang khas remaja atau secara universal gitu ya. Yang pertama adalah masalah pribadi, yaitu masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, misalnya ya, di sekolah, kondisi fisiknya, penampilannya, gitu ya, berhubungan dengan situasi-situasi tersebut dan nilai-nilai yang dimiliki oleh dirinya pribadi. Jadi ini bersifat individual, gitu ya. Atau yang tadi lebih bersifat universal yang ditemui pada fase remaja atau khasnya, gitu ya, yaitu adalah masalah yang timbul akibat status biasanya yang tidak jelas gitu pada remaja ya, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman gitu atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru gitu ya yang tadi biasanya muncul di remaja awal gitu ya. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit gitu dan juga kewajiban yang dibebankan oleh orang tuanya. Nah, di sini Elkin dan Postman menyebutkan tentang fenomena akhir abad 20 yaitu berkembangnya kesamaan perlakuan dan harapan terhadap anak-anak dan orang dewasa. Nah, ini menarik ya, karena anak-anak remaja saat ini mengalami banyak stresor, banyak tuntutan gitu yang datang dari perubahan sosial yang cepat dan membingungkan gitu ya, serta harapan masyarakat ataupun keluarga gitu ya, ataupun orang tua yang menginginkan mereka melakukan peran dewasa sebelum mereka masak secara psikologis gitu ya untuk menghadapinya dari segi finansial gitu ya ataupun dari segi psikologisnya gitu ya. Nah, tekanan-tekanan tersebut menimbulkan akibat seperti kegagalan di sekolah gitu ya, penyalahgunaan obat-obatan, depresi, bunuh diri gitu ya dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga di sini Belak dalam Furman secara khusus membahas pengaruh tekanan media terhadap perkembangan remaja. Menurut dia, remaja masa kini itu dihadapkan pada lingkungan di mana segala sesuatu itu berubah dengan sangat cepat ya. Para remaja ini dibanjiri oleh informasi yang terlalu banyak, begitu ya, dan terlalu cepat untuk diserap dan dimengerti. Semuanya terus bertumpuk hingga mencapai apa yang disebut dengan information overload, gitu ya. Akibatnya apa? Timbul perasaan terasing, keputusasaan, absurditas, gitu ya, problem identity, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan benturan budaya. Nah, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, kemudian juga tadi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan baru, gitu ya, dapat membuat mereka mudah mengalami gangguan, gitu ya, baik gangguan secara berpikir, gitu ya, perasaan maupun perilaku, stres, gitu ya, kondisi psikologis yang negatif, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja, gitu ya, membuat mereka mengambil resiko melakukan kenakalan remaja menurut Furman ya. Jadi hal-hal tersebut itu dapat memberikan gambaran gitu ya betapa majemuknya masalah yang dialami masa remaja masa kini gitu ya. Barangkali agak sedikit berbeda tekanannya, tuntutannya, informasi yang didapatkan dengan mungkin pada zamannya Mbak atau Mami Ira dulu. Mami Ara dulu gitu ya atau misalnya zamannya milenial gitu akan beda gitu ya kanannya akan berbeda makanya orang tua jangan pernah membandingkan dulu mama begini mama nggak gitu mama begini ya karena tekanannya beda tuntutannya beda stresornya beda gitu ya jadi itu yang barangkali kita harus melihat dari berbagai sudut pandang lebih bijaksana dalam memahami perkembangan remaja ini gitu ya. Nah, beberapa bentuk gangguan perilaku ini juga masuk dalam kategori perilaku yang nakal ataupun delinkuensi. Oke, next. Nah, kita juga harus paham gitu ya, secara keseluruhan dari segi emosi, kognitif, sosial, dan moral gitu ya pada fase remaja ini.
Dari segi perkembangan emosi, fase remaja ini sering disebut dengan istilah storm and stress gitu ya. Bagi orang dewasa, barangkali masa remaja adalah dulu gitu kita menyenangkan gitu ya, karena tantangan yang dihadapi belum terlalu berat dibandingkan usia sekarang dewasa gitu ya, karena usia dewasa tuntutannya barangkali beda lagi nih kita sekarang gitu ya. Walaupun begitu, tentunya setiap usaha memiliki tantangan tersendiri ya, dan setiap individu diharapkan bisa untuk melalui tantangan-tantangan tersebut. Nah, menurut Pikunas ini katanya dipandang sebagai storm stress, frustasi penderitaan, konflik gitu ya, krisis penyesuaian, mimpi gitu ya, perasaan teralienasi, tersisihkan dari kehidupan sosial budaya. Nah, Alport juga menyatakan bahwa masa remaja itu sebagai masa pemberontakan gitu ya, karena pada masa ini ketegangan emosi meninggi gitu, sebagai akibat dari perubahan fisik, kemudian juga perubahan hormon gitu ya. Walaupun tidak semua barangkali mengalami storm and stress ini, namun sebagian besar mengalami ketidakstabilan sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Oke, jadi storm stress itu adalah muncul gitu ya dikarenakan pada masa remaja terjadi fluktuasi emosi yang lebih sering daripada sebelumnya gitu. Jadi disebut dengan storm and stress. Berbagai pikiran, kemudian perasaan, tindakan terjadi secara berubah-ubah gitu ya, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kesepian, kebersamaan gitu ya, dan berbagai kondisi yang bertolak belakang lainnya yang seringkali berubah-ubah dalam jarang waktu yang singkat gitu ya. Lebih lanjut juga di sini Harlock mengatakan atau menjelaskan bahwa kondisi fluktuasi emosi atau ketidakstabilan pada remaja merupakan konsekuensi dari usaha penyesuaian dirinya pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Dan jadi kondisi tersebut membuat remaja rentan untuk mengalami kemarahan, tadi ya depresi, kesulitan dalam mengatasi emosi, gitu ya, dan sebagainya, termasuk melakukan kenakalan remaja. Oke, selanjutnya kita lihat dari perkembangan kognitif. Dalam aspek kognitif itu, fase remaja itu memasuki tahap operasi formal, gitu ya. Kalau menurut teori Piaget, ya, mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan kritis, gitu ya, walaupun belum sepenuhnya. Gitu ya. Kemampuan ini memungkinkan remaja untuk memecahkan masalah secara kompleks dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Barangkali seiring berjalannya waktu dari fase remaja awal, tengah, nah barangkali kemampuan berpikir logis, abstrak, kritisnya akan meningkat dan akan lebih optimal di remaja akhir, ya. Remaja akhir menuju dewasa awal, gitu ya. Kemudian untuk perkembangan sosial, dari aspek sosial, masa remaja itu merupakan periode kritis dalam pencarian identitas. Ya. Erik Erikson menekankan bahwa masa remaja adalah periode pencarian identitas. Pada tahap ini, remaja menghadapi krisis identitas versus kebingungan peran. Gitu ya. Mereka mulai mengeksplorasi siapa diri mereka, bagaimana mereka apakah cocok dalam lingkungan sosial mereka, gitu ya. Kelompok sebaya juga memainkan peran penting dalam proses ini, memberikan dukungan sosial yang memungkinkan remaja merasa diterima dan dihargai. Selain itu juga interaksi dengan kelompok sebaya juga dapat membentuk nilai-nilai sosial dan pandangan hidup remaja. Kemudian untuk perkembangan moral, menurut Lawrence Kohlberg, itu dalam teorinya tentang perkembangan moral menjelaskan bahwa remaja itu berada pada tahap konvensional, ya, di mana nilai-nilai moral itu didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan sosial gitu ya, dan keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain gitu ya. Remaja mulai menunjukkan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya norma sosial, tanggung jawab terhadap kelompok. Namun faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman individu tentunya memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan moral mereka. Oke, next. Nah, ini barangkali kita sudah sampai ke bagaimana lalu peran orang tua ya, atau strategi parenting orang tua gitu ya untuk menghadapinya. Nah, ketika anak beranjak remaja gitu ya, orang tua harus menyadari pentingnya melakukan tindakan pencegahan ya, upaya untuk meminimalisir supaya anak tidak jatuh dalam terutama pergaulan yang salah ya, kenakalan remaja. Nah, barangkali ini adalah hal-hal atau cara yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja.
Yang pertama itu adalah membangun hubungan yang kuat dengan anak. Nah, ini adalah fondasi atau hal yang paling penting, most important thing itu adalah kita harus bonding dulu sama anak. Kita harus dekat dulu nih sama anak. Banyak pasien yang datang ke saya orang tua, anaknya pengen gini-gini, pengen nurut, pengen dan sebagainya, tapi di rumah nggak pernah diajakin ngobrol. Deket juga enggak gitu ya. Minta anaknya ingin bisa asertif lah, ingin bisa nurut sama mereka lah gitu, tapi tidak ada kedekatan gitu ya. Sementara semua itu kan dimulai dari orang tua, ada sebab ada akibat gitu ya. Jadi kalau misalkan anak kita seperti itu, kita harus evaluasi nih gimana nih pola asuh kita, gimana sih cara bonding kita, apakah kita sudah dekat secara emosional dengan anak, atau hanya hadir menemani tapi nggak dekat gitu ya, secara emosional gitu ya. Itu perlu untuk dievaluasi. Jadi sangat penting adalah membangun hubungan yang kuat dulu dengan anak gitu ya. Itu adalah salah satu strategi parenting yang sangat efektif gitu ya, membangun hubungan yang kuat dengan anak. Ketika anak merasa dekat dan nyaman dengan orang tuanya, mereka akan lebih cenderung untuk berbagi masalah dan emosinya dengan orang tua daripada memilih jalan yang salah. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya membangun hubungan yang kuat dengan anak? Yang pertama, kita harus meluangkan waktu khusus dengan anak, kalau bisa setiap hari, ya, bicarakan hal-hal yang penting dan dengarkan dengan penuh empati gitu ya, dengan penuh perhatian. Meskipun barangkali bagi kita itu cerita nggak penting gitu ya, atau itu cerita apa sih gitu ya, tapi kita harus mendengarkan dengan empati, kita harus interest gitu dengan cerita mereka supaya mereka merasa diterima, didengarkan, dimengerti gitu ya, sehingga mereka nyaman untuk bercerita dengan kita. Jangan apa-apa udah dijudgment, apa-apa udah disalahin gitu ya. Tentunya membuat anak tidak mau lagi nih cerita sama kita, nggak nyaman. Jadi mereka carinya ceritanya ke orang lain barangkali. Mending kalau orangnya misalkan orang terdekat, baik itu kakaknya atau saudaranya atau temannya. Kalau yang lain dia nyaman dengan predator misalnya, kayak gitu. Mendapatkan affectionnya dari situ kan jadi bahaya gitu ya. Kemudian juga berikan dukungan emosional, tunjukkan pada anak bahwa kita itu peduli, sayang gitu ya padanya. Kemudian hargai juga pendapat dan ide anak gitu. Itu salah satu cara untuk membangun hubungan yang kuat dengan anak. Kemudian yang kedua adalah jalin komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang tepat dengan anak remaja juga menjadi hal utama yang harus dipahami oleh orang tua ya. Remaja biasanya lebih senang mengungkapkan perasaan dan menceritakan masalahnya tuh kepada teman sebaya. Mereka merasa khawatir dan tidak nyaman mengkomunikasikan dengan orang tua karena takut orang tua akan bereaksi negatif gitu ya atau memarahinya. Jadi hindari komunikasi yang terkesan menggurui gitu ya atau menghakimi pendapat anak gitu ya, sebab komunikasi negatif adalah penyebab umum konflik antara orang tua dan remaja. Jadi orang tua harus menghargai gitu ya bahwa anak remaja memiliki pandangan yang berbeda tentang apapun gitu ya. Yang mungkin beda pendapatnya dengan kita. Tetap hormati gitu ya pendapat mereka dan berikan argumentasi yang tepat ketika pendapat anak itu mulai dirasa nggak masuk akal nih gitu ya. Jadi ingat sebagai orang tua kita tetap harus mengarahkan anak remaja untuk memiliki pandangan yang tepat. Ketika sudah terbentuk komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, maka mereka akan cenderung lebih terbuka, gitu ya. Jangan ini bonding aja nggak ada, deket juga enggak. Setiap anak cerita kita salah-salahin, setiap anak cerita kita ceramahin, gitu ya. Gimana mau nyaman, gimana mau ngedengerin kita, gitu ya. Jadi jalin komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah belajar untuk memahami perasaan mereka gitu ya. Cara mengatasi kenakalan remaja bisa dengan belajar untuk memahami perasaan mereka. Mengetahui kesulitan secara umum dialami oleh para remaja gitu akan mengajak orang tua untuk lebih berempati pada anak. Kita tahu nih fase SOM and stress tadi ya, tahap perkembangan kognitifnya seperti ini, sosialnya seperti ini, moralnya seperti ini. Nah, ketika kita belajar lebih dalam mengenai fase itu, kita juga akan bisa melihat eh, fase remaja ini dari sudut pandang yang lain gitu ya. Kita akan bisa lebih berempati pada anak kita, pada adik kita gitu ya yang masih remaja, tidak hanya sekedar menyalahkan gitu ya, atau judgement sebagai usia yang bermasalah lah gitu ya dan sebagainya. Jadi jangan pernah eh, menghakimi gitu ya. Terlebih juga saat anak berbuat sesuatu yang melanggar norma gitu ya. Orang tua harus belajar untuk memahami dan mengetahui alasan anak berbuat demikian.
begitu ya. Jadi oleh karena itu orang tua harus menyusuri penyebab anak menjadi nakal gitu ya, agar anak apa ya, tahu langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi itu kalau misalkan sudah terjadi ya. Jadi dengan begitu kita akan lebih memahami kesulitan mana saja nih yang biasanya menjadi penyebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Oke, selanjutnya adalah membuat aturan dan batasan yang jelas. Nih, orang tua dan anak juga perlu duduk bersama membuat aturan dan batasan-batasan yang jelas. Gitu ya. Adapun batasan dan aturan tersebut harus masuk akal, memiliki alasan yang dapat diterima oleh anak dan orang tua, dan yang paling penting apa? Disepakati bersama. Gitu ya. Kadang orang tua sendiri-sendiri dia bikin aturan sendiri, anaknya nggak sepakat. Pun anaknya dia memiliki keinginan sendiri yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Jadi belajar diskusi, sama-sama duduk bersama, membicarakan batas-batasan ini mana yang boleh, mana yang enggak, aturannya seperti apa, dan itu perlu kesepakatan. Kita juga memberikan hak pada mereka untuk berpendapat, kita juga memberikan hak pada mereka untuk apa ya istilahnya, mengemukakan kesulitan-kesulitannya mungkin gitu ya, ketika harus menjalani aturan tersebut untuk didiskusikan kembali jalan tengahnya seperti apa gitu ya. Jadi penting untuk membuat aturan bersama dan disepakati bersama gitu ya dengan remaja. Orang tua juga perlu menaruh rasa percaya pada mereka gitu ya, bahwa tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan memberikan kesempatan untuk berubah. Ini terlebih jika sudah terjadi gitu ya. Menindaklanjuti perilaku anak dengan hukuman yang ditetapkan akan membantu anak remaja memahami bahwa mereka tidak bisa lolos gitu ya dari konsekuensi akibat perilaku buruk dan perbuatan salah mereka. Jadi juga kita harus teguh dengan aturan tersebut gitu ya, konsisten. Kalau aturannya A, nanti hukumannya A gitu kalau dilanggar. Itu nggak boleh berubah tuh. Jadi anak juga tahu konsekuensinya. Kalau dia melakukan itu, dia juga harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya dan itu harus disepakati bersama. Begitu ya. Kemudian tanamkan nilai-nilai baik sejak dini. Jadi tidak hanya kemampuan akademiknya ya, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan karakter dan spiritualitas anak remaja gitu ya. Ajarkan pada mereka mengenai nilai-nilai agama, norma yang baik sedari kecil gitu ya. Contohnya seperti apa? Sopan santun gitu ya. Harus saling menolong, berbagi, berempati gitu ya, tidak melakukan kekerasan atau merugikan orang lain dan sebagainya. Ajarkan juga pada anak mengenai pendidikan seks ya dan juga bahaya penggunaan obat-obatan terlarang. Dengan menanamkan nilai-nilai baik tersebut sejak dini, anak bisa bertumbuh untuk mengetahui apa yang baik dan boleh dilakukan dan mana yang tidak baik dan perlu dihindari beserta dengan alasannya. Gitu ya. Oh, kenapa saya nggak boleh ini ya karena begini. Kita tidak hanya melarang tapi tidak memberikan penjelasan gitu. Jadi harus disertai dengan eh, penjelasan karena pada fase ini anak sudah bisa berpikir secara konkret, realistis gitu ya, terlebih di fase remaja akhir gitu. Jadi kita perlu memberikan aturan, larangan yang memang beralaskan gitu. Nah, ini juga yang sering kita lupakan, memberikan contoh yang baik. Nah, kita sering kali menuntut anak remaja kita begini, begini, begini gitu. Termasuk misalkan cara bicaranya jangan kasar, tapi nggak sadar sendirinya kalau ngomong kasar gitu, bahasa Sundanya kasar misalkan kayak gitu. Jadi penting untuk memberikan contoh yang baik karena mereka itu peniru ya. Eh, Seringkali role modelnya itu orang tuanya gitu ya. Jadi jangan aneh kalau misalkan secara disadari ataupun tidak disadari anak kita memiliki cara marah yang sama dengan kita, cara bicara yang sama barangkali karena salah satunya mereka melihat contoh dari kita. Jadi usahakan kita untuk memberikan contoh yang baik kepada mereka gitu ya. Remaja cenderung masih mengikuti perilaku orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar merekanya. Dengan begitu, pastikan kita sebagai orang tua mengajarkan perilaku yang baik secara konsisten pada remaja, gitu ya. Apa saja kejujuran, integritas, tanggung jawab, gitu ya. Jika orang tua mengajarkan pentingnya kejujuran, pastikan kita juga harus selalu berbicara jujur, gitu ya. Dan memenuhi janji-janji, gitu. Jangan sampai kita janjiin A, besoknya ditagih, lupa kitanya atau tidak memenuhinya, gitu. Nah, kita juga memberikan contoh yang tidak baik untuk anak remaja kita gitu ya. Next slide. Oke, selanjutnya adalah, nah ini juga penting ya, belajar untuk mengendalikan diri dan mengelola emosi. Banyak sekali orang tua yang belum selesai dengan dirinya gitu ya, termasuk juga dengan emosinya yang masih
tidak stabil gitu ya, sehingga cenderung meledak-ledak, seringkali pelampiasan ke anak gitu. Jadi penting kita untuk berdamai dulu dengan diri sendiri gitu ya. Belajar untuk mengendalikan diri dan belajar untuk mengelola emosi. Jadi penting sekali bagi orang tua untuk mampu mengendalikan diri sebagai cara mengatasi kenakalan remaja. Mengapa demikian? Karena orang tua kerap kali kehilangan kendali ya menghadapi perilaku nakal remaja. Nah, jika ingin mengendalikan remaja, penting sekali kita untuk mengendalikan diri. Jadi, orang tua perlu memahami nih waktu berkomunikasi yang tepat dengan anak itu kapan. Pada baiknya ketika orang tua masih dalam keadaan marah, kita belajar untuk menenangkan diri terlebih dahulu, gitu ya. Hindari berkomunikasi terlebih dahulu dengan anak gitu. Jika kita memiliki emosi yang cenderung meledak-ledak gitu, nanti bahasanya jadi tidak terkontrol gitu ya. Jadi harus belajar untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dan salah satu ciri umum remaja adalah mereka senang memprovokasi orang tua gitu ya. Jadi sehingga ketika orang tua bereaksi negatif gitu ya, mereka juga akan memancing-mancing gitu ya. Jadi orang tua tidak boleh hilang kendali dan tetap tenang dalam menghadapi anak remaja. Selanjutnya adalah mendidik anak mengenai konsekuensi dan juga tanggung jawab. Nah, mendidik anak mengenai konsekuensi dari tindakan mereka, mengajarkan tanggung jawab merupakan strategi parenting yang cukup efektif ya dalam mengatasi kenakalan remaja. Ketika anak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum melakukan hal-hal yang salah, gitu ya. Seperti apa dong caranya ngasih taunya gitu ya. Pertama, beritahu anak tentang konsekuensi positif dari tindakan yang baik seperti apa, gitu ya. Pun dengan yang negatif itu seperti apa, gitu ya. Bisa juga analogikan kasus-kasus nyata untuk membantu anak memahami akibat dari tindakan mereka. Ya, misalkan seperti tadi mabuk-mabukan, kemudian mengendarai kendaraan, akhirnya nabrak gitu ya, dan sebagainya. Libatkan anak dalam menetapkan aturan keluarga dan konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar. Tadi ya seperti yang sebelumnya itu harus disepakati dan motivasi juga anak untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka. Selanjutnya adalah dorong anak untuk mengikuti kegiatan yang positif. Sebagai orang tua, kita bisa membantu remaja menemukan kegiatan yang positif ya. Sebab jika mereka disibukkan dengan kegiatan yang positif, maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan kegiatan yang mengarah kepada kenakalan gitu ya. Terlebih remaja sering memiliki energi yang cukup besar gitu ya dan ketidakstabilan secara emosi. Jadi melalui kegiatan positif seperti olahraga misalnya atau seni atau hobi yang produktif lainnya, nah, mereka dapat mengalihkan energi tersebut ke dalam aktivitas yang lebih produktif. Nah, kegiatan ini membantu mengurangi resiko mereka terlibat dalam perilaku-perilaku yang negatif. Selanjutnya adalah memberikan dukungan emosional. Jadi remaja membutuhkan dukungan emosional yang kuat gitu ya. Pastikan mereka merasa dicintai, merasa diterima tanpa syarat gitu ya. Jangan sampai kita mencintainya hanya bersyarat gitu ya. Misalkan, mama sayang kamu kalau kamu ranking 1, misalkan gitu ya. Atau kamu nggak juara, kamu pergi dari rumah ini, gitu kan ya. Ketika seperti itu, anak akan merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Jadi kita berikan eh, pemahaman gitu, perilaku yang menyaratkan bahwa mereka diterima tanpa syarat. Kita mencintai apapun kelebihan dan kekurangan mereka, gitu ya. Nah, dengan memberikan keamanan secara emosional, mereka mungkin lebih cenderung mencari bimbingan kita gitu daripada melakukan kenakalan. Gitu ya. Jadi, kita tidak hanya memberikan hukuman, tapi kita juga perlu memberikan penguatan positif gitu ya, seperti kita mengapresiasi, memberikan pujian gitu ya kepada anak gitu ya. Sekecil apapun itu. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, memberikan semangat, kemudian juga memberikan bantuan konkret gitu ya ketika dia merasa kesulitan, tanyakan butuh bantuan apa gitu ya. Jadi support system yang baik. Selanjutnya adalah memberikan pendidikan seks sejak dini. Nah, perilaku seks bebas juga termasuk dalam kategori kenakalan remaja. Ya, meskipun tadi masuknya ke dalam kenakalan remaja yang bukan merupakan bentuk tindakan yang kriminal, gitu ya. Nah, dengan memberikan pendidikan seks sejak dini, maka bisa menjadi salah satu cara
yang baik untuk membantu mereka memahami tubuh mereka sendiri, menghormati diri mereka sendiri dan orang lain, gitu ya. Kemudian juga mereka tahu resiko-resikonya, gitu yang berhubungan dengan seksualitas. Jadi upaya ini juga membantu mereka untuk memahami perubahan fisik yang mereka alami dan menghindari kebingungan ataupun perilaku seks yang beresiko. Jadi penting untuk diberikan pendidikan seksual sesuai dengan tahapan usianya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengawasi penggunaan teknologi. Mengawasi penggunaan teknologi pada remaja itu sangat penting ya. Remaja saat ini kan sangat akrab dengan internet, gitu ya, media sosial yang bisa menjadi apa istilahnya pedang bermata dua, gitu ya. Di sisi lain juga bisa membawa dampak negatif jika tidak diawasi dengan baik gitu. Jadi pastikan orang tua mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak di dunia maya gitu ya, mulai dari situs yang mereka kunjungi hingga aplikasi yang mereka gunakan. Ajarkan juga tentang bahaya yang muncul gitu ya, seperti misalkan masalah cyberbullying gitu ya, konten-konten yang tidak pantas gitu, agar mereka lebih berhati-hati. Selanjutnya adalah pertimbangkan untuk meminta bantuan tenaga profesional jika diperlukan. Jadi jika perilaku kenakalan remaja sudah menjadi masalah yang serius, sulit ditangani oleh orang tua, terlebih orang tuanya memang tidak dekat dengan anaknya, gitu ya. Pertimbangkan untuk mencari bantuan segera ya dari tenaga profesional kesehatan mental, boleh melalui psikolog atau ke psikiater yang terdekat aja yang ada, gitu ya. Yang penting kalau dirasakan memang sudah menjadi masalah yang serius harus segera dikonsultasikan, gitu ya dalam mengatasi masalah pribadi-pribadi yang mungkin bisa menyebabkan kenakalan remaja. Oke, next. Nah, barangkali sebelum diakhiri, di sini ada sedikit quotes, gitu ya. The single most powerful force for adolescent mental health is strong relationship with caring adults. We need to meet teens more than halfway. Jadi, satu-satunya kekuatan yang paling besar atau yang paling kuat gitu ya bagi kesehatan mental remaja adalah hubungan yang kuat dengan orang dewasa yang penuh perhatian, baik itu orang tuanya ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Jadi kita perlu bertemu remaja lebih di setengah jalan, taking the time to connect, understand their perspective gitu ya, offer support gitu ya. Itu semua can make big difference in their mental health gitu ya. Dan ingat, tidak hanya kita meluangkan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak pada fase remaja ini, jadi tidak hanya tentang kuantitas tapi juga kualitas gitu ya. Kita juga harus attach dengan anak. Jadi ketika kita memang meluangkan waktu untuk ngobrol, gitu ya, nonton dengan anak, kita hindari distraksi-distraksi gadget, gitu ya, pekerjaan di kantor, gitu ya, permasalahan-permasalahan kita lainnya, gitu. Kita harus benar-benar here and now, gitu ya. Kita benar-benar fokus saat ini menghabiskan waktu dengan anak tersebut atau remaja tersebut. Begitu ya. Jadi penutupnya barangkali kesimpulannya kenakalan remaja adalah fenomena yang barangkali sering terjadi dan dapat menjadi tugas yang sulit bagi orang tua ya untuk menghadapinya, namun dengan menggunakan strategi parenting yang tepat gitu ya, seperti membangun hubungan yang kuat dengan anak, tadi ya menjaga komunikasi yang efektif, yang terbuka, melakukan pemantauan dan pengawasan yang tepat, kemudian juga mendidik anak mengenai konsekuensi dan tanggung jawab, serta menawarkan bantuan pada waktu yang tepat, kita dapat membantu remaja tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dengan waktu yang terbatas ini ya, untuk ibu-ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam kata-kata. Oke, barangkali sekian dari saya, Mbak ya. Saya kembalikan ke Mbak Ara. Baik. Aduh, thank you. Masya Allah, ini materinya padat ya, seru banget. Bener-bener apa yang aku bilang tadi dari awal sampai agak ke tengah-tengah aja udah ada beberapa hal yang mind blowing. Apalagi tadi sampai akhir-akhir gitu kayak wah wah gitu ya. Ini supaya nggak berlama-lama lagi ini yang komen ngajuin pertanyaan ini banyak banget. Aku sempetin untuk 3 penanya aja ya. Setelah itu mungkin nanti Oke. kalau misalkan nanti Mbak Nindya punya kesempatan di lain waktu, bisa Betul. nanti
bantuin untuk jawab. Tapi jika nggak memungkinkan, maka silahkan dicari Mbak Widya Mbak Nindya kemanapun Mbak Nindya pergi. Bisa tadi lewat Halo Dokter atau nanti bisa lewat dari Barangkali ya, nanti di grup, nanti saya iya, juga di grup WhatsApp barangkali ya, nanti di ada. share. Boleh, Mangga. Jadi nanti hidup community ini juga kan ada platform untuk konselingnya juga. Nanti Mbak Mbak Nindya juga salah satu konselor di sana. Jadi Mhm. kalau memang ada interest ibu-ibu yang lain pengen konseling dan lain sebagainya, silakan hubungi hidup community. Nanti aku share karena untuk konselingnya khusus untuk member Madeline akan ada diskon 10%. Oke deh, Mbak Nindya, nih ada pertanyaan dari ini buat aku menarik banget karena kebetulan beliau ini ternyata guru. Jadi mungkin ini guru SMP, jadi hari-hari menghadapi remaja. Dari Rosmania, izin bertanya, apakah kenakalan remaja itu ujuk-ujuk ada atau timbunan dari fase anak-anak? Mangga, Mbak Nindya. Oke, barangkali mau langsung jawab atau 3 pertanyaan dulu, Mbak? Mangga, langsung aja aku sambil cari lagi yang lain. Oke, barangkali yang teratas gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari Mbak siapa? Maaf, Mbak. Mbak Ros. Mbak Ros juga barangkali boleh share ya. Kalau di live Facebook tuh bisa ini nggak sambil ngobrol gitu? Nggak? Nggak bisa dia jadi cuman di kolom komen aja. Oke, jadi Ya, TikTokannya nggak ya, chat barangkali begitu ya. ya, ya. Oke, jadi betul kenakalan remaja itu tidak ujuk-ujuk datang secara tiba-tiba begitu ya. Ini anak remaja tiba-tiba nakal gitu ya. Jadi melainkan seringkali merupakan hasil dari akumulasi faktor-faktor yang berasal dari masa anak-anak lah, kurang lebih seperti itu ya. Pengaruh yang terjadi dari masa transisi ke remaja gitu. Kemudian faktor yang dapat berkontribusi apa? Misalkan yang pertama itu adalah lingkungan keluarga gitu ya, pola asuh yang kurang baik, misalnya ketidakharmonisan dalam keluarga seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung gitu ya, atau penuh dengan konflik gitu, mereka mungkin akan mengembangkan perilaku yang tidak sesuai ketika eh, beranjak remaja gitu ya. Kemudian juga pengaruh teman sebaya tadi ya, pada masa remaja juga tekanan dari teman sebaya juga sangat besar gitu ya. Remaja cenderung mencari identitas karena tadi fasenya adalah krisis identitas, proses pencarian identitas gitu. Jadi seringkali mereka salah di dalam bergaul gitu ya. Jadi eh, hal tersebut juga membuat atau mengarahkan mereka berperilaku ke arah kenakalan remaja. Kemudian juga masalah emosional atau psikologis dan juga mungkin pemicunya juga bisa dari fase anak-anak ya, karena kan berproses. Walaupun belum bisa dikatakan gangguan, tapi mengarah kepada gangguan juga itu barangkali kan nggak ujuk-ujuk gitu ya, secara emosional, seperti kecemasan, misalkan ya, gangguan emosi, itu balik lagi juga dari selain dari genetik juga dari pola asuh orang tua gitu ya, seperti apa. Kemudian juga pengaruh lingkungan, sosial budaya. Jadi, kenakalan remaja itu intinya adalah berbagai faktor ya. Tentu tadi dari fase anak-anak juga mungkin sudah ada kecenderungan muncul gitu ya, baik dari gangguan emosinya misalnya, ataupun juga dari lingkungannya gitu ya, dari lingkungan keluarganya juga gitu ya. Mungkin seiring dengan adanya tekanan dan tuntutan baru sebagai remaja ini gitu ya, membuat dia frustasi, membuat dia stres gitu ya. Sudah ada kecenderungan di ketika fase anak-anak, di remaja dengan ada tuntutan mereka tidak bisa memenuhi, ya akhirnya itulah pelariannya ke kenakalan remaja tersebut. Jadi merupakan proses yang berkesinambungan gitu memang dari anak-anak. Faktornya tadi dari pola asuh, dari genetik juga kalau memang ada gangguan psikologis gitu ya, dari lingkungan sekitar juga itu akan berpengaruh. Begitu, Mbak. Oke deh, jadi ini udah tepat banget sebenarnya meskipun materinya kenakalan remaja, tapi nggak mesti harus yang nonton malam hari ini, yang ikut gabung malam hari ini yang emang punya anak remaja ya. Jadi dari secimit mungkin udah harus diantisipasi mungkin salah satunya tadi bonding ya. Bonding itu kan juga nggak instan ya Mbak Nindya ya. Iya. Jadi dari
sejak dini udah bonding dulu, jangan sampai supaya antisipasi jangan sampai ada kenakalan remaja. Begitu. Kemudian Mbak Nindya nih ada yang dari Zoom ini mau tanya. Tadi saya Oh, tanya mau dibacakan aja atau mau tanya langsung, katanya dibacakan aja. Ini dari Arsyani Jessin. mhm. Izin bertanya Kak, sebagai pendidik, langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja dan membangun sistem yang efektif? Oke, beliau juga guru sama ya. Ya. Guru SMP ya kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Barangkali di sini saya akan menjawab ya. Memang sebagai pendidik itu ada beberapa hal atau langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja ya. Jadi sebenarnya proses meminimalisir atau mencegah munculnya kenakalan remaja ini kan melibatkan banyak pihak ya. Harus ada kerjasama, tidak hanya dari orang tuanya aja, tapi juga pendidik atau sekolah gitu ya. Pendidik ini guru ya, ataupun juga lingkungan masyarakat juga itu harus sama-sama bekerja sama berkontribusi begitu ya. Jadi barangkali yang bisa dilakukan yang pertama adalah tentunya pendidikan karakter dan etika ya. Jadi mengajarkan nilai-nilai karakter seperti apa tanggung jawab gitu ya, kejujuran, kerjasama gitu ya, dan rasa empati gitu itu bisa ditanamkan di sekolah. Saya membentuk sikap positif pada remaja, melibatkan mereka dalam diskusi atau kegiatan yang mengembangkan kesadaran moral itu sangat penting dan itu bisa dilakukan oleh guru atau pendidik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang barangkali eh, holistik dan personal, menyeluruh dan personal. Artinya setiap remaja itu memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda ya Mbak Ara ya. Jadi oleh karena itu pendekatan yang lebih personal dan berbasis pemahaman terhadap kondisi individu siswa gitu ya dapat membantu dalam mendeteksi dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Baik itu dari segi keluarga, misalkan sosial, emosional, terlebih anak-anak yang bermasalah begitu ya. Nah, barangkali harus dilakukan pendekatan personal gitu. Ini kira-kira apa nih penyebabnya? Dan kita juga harus melakukan bonding juga. Guru juga harus membuat si remaja ini nyaman untuk bercerita gitu ya, merasa didengarkan, merasa diterima, merasa tidak diberikan penilaian atau judgement gitu ya ketika mereka bercerita. Kemudian ketiga barangkali adalah membangun lingkungan sekolah yang mendukung gitu ya. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi siswanya. Membentuk sistem dukungan sosial di sekolah seperti apa? Misalkan ada konselor atau apa? Program mentoring gitu ya. Kelompok diskusi juga bisa nih rutin dilakukan untuk mengatasi permasalahan pribadi atau sosial itu bisa mengurangi potensi kenakalan remaja. Terus juga yang keempat barangkali ini juga udah beberapa sekolah rutin melakukannya barangkali ya itu adalah penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja gitu ya. Jadi memberikan informasi tentang dampak negatif dari perilaku buruk gitu ya. Biasanya juga melibatkan penyuluhan dari pihak kepolisian, Kapolda gitu ya, untuk memberikan penyuluhan itu seperti apa. Entah itu penggunaan obat-obatan terlarang gitu ya, perilaku kekerasan, perilaku merusak lainnya gitu ya. Eh, ini juga cukup dapat mengedukasi gitu ya mereka mengenai konsekuensi jangka panjang dari perilaku itu mereka itu apa gitu. Kemudian juga bisa dilakukan pemberdayaan orang tua, ya. Jadi membangun sistem yang melibatkan orang tua dalam pendidikan itu sangat penting. Misalkan workshop parenting contohnya, gitu ya, atau pertemuan rutin dengan orang tua. Nah, itu dapat membuat orang tua memahami peran mereka dalam mendukung pendidikan dan pengembangan karakter anak, gitu ya. Kemudian di sekolah juga bisa dilakukan pengembangan apa ekstrakurikuler. Nah, jadi menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik kita dapat mengalihkan perhatian remaja dan energi remaja yang banyak ini nih gitu ya, dari perilaku negatif dan memberikan mereka ruang untuk mengembangkan bakat maupun minat mereka. Dan yang paling penting itu adalah membangun komunikasi yang baik gitu ya. Guru harus membuka jalur komunikasi yang baik dengan siswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi tanpa mereka merasa takut dihukum, takut dibicarakan, gitu ya, takut dinilai. Nah, komunikasi yang baik memungkinkan pendidik untuk memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Jadi, setidaknya upaya-upaya ini terus kita lakukan untuk meminimalisir atau mengurangi kemungkinan munculnya kenakalan remaja itu sendiri ya.
Tadi seperti yang telah saya sampaikan, dibutuhkan kesinambungan dari berbagai pihak, dari pihak sekolah ataupun pendidik. Tadi ya penguatan program pencegahan melalui program penyuluhan, pendidikan, kampanye, sosialisasi gitu ya. Kemudian juga tadi dalam program ekstrakurikuler gitu ya, membantu untuk mengembangkan perkembangan sosial, akademik, dan sebagainya. Kemudian juga kontribusi dari orang tua, keluarga, tadi membangun hubungan yang sehat. Kemudian juga dari fasilitas kesehatan kalau bisa gitu ya. Memberikan fasilitas di pemerintah, dukungan untuk pelayanan kesehatan mental bagi remaja yang mengalami kesulitan emosional atau perilaku. Dan kita juga perlu bekerja sama dengan peranan komunitas, ya, melibatkan remaja dalam kegiatan komunitas yang mempromosikan keterlibatan positif seperti program relawan atau organisasi olahraga, gitu misalnya ya. Jadi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian kita juga memberikan pendidikan karakter, membangun sistem yang melibatkan pendidik, keluarga, masyarakat, organisasi, fasilitas kesehatan gitu ya. Tentu si para remaja ini akan lebih terbimbing, gitu ya, akan lebih terbimbing, akan lebih terpantau gitu ya untuk menjauh dari kenakalan dan berkembang menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Jadi kita harus aktif berkontribusi mengatasi permasalahan ini, berikan contoh yang baik sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai kakak, gitu ya, sebagai masyarakat, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita terkait perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Wah, menjawab semuanya luar biasa. Tapi aku termasuk yang setuju tentang bahwa harus apa ya, bikin pendekatannya personal ya. Karena Betul. kan memang masing aku sendiri kebetulan aku punya anak berkebutuhan khusus sebanyak 3 orang, Hmm, dan aku ngerasa nggak cuma anak berkebutuhan khusus aja, sebenarnya sebenarnya setiap individu itu punya kebutuhan khusus dalam betul. tanda kutip ya, quote and quote ya, karena memang setiap orang sebenarnya unik gitu. Jadi pendekatan personal itu aku setuju banget. Itu Ya. harus digali ke anaknya langsung gitu ya Mbak ya. Sekarang juga guru-guru BK berkembang ya, tidak hanya ngurusin misalkan yang mau ke penjurusan atau ke SMA atau apa mengatasi anak-anak yang sering bolos sekolah, nakal gitu ya, tapi juga lebih pendekatan personal ke psikologis anak yang mungkin mengalami masalah gitu. Ya, betul. Dan baru aja tadi sore ini aku bahas ngobrol ini sama suamiku tentang peranan sekolah atau pendidikan ya, nggak masih sekolah nggak cuma sebatas dari SD, SMP, SMA, tapi juga mungkin universitas yang lebih tinggi ya. Bagaimana eh, untuk si ya kan, karena tadi usianya 21 juga masih dibilang remaja kan, mungkin ada juga yang masuk kuliah umur 19 tahun, itu kan apalagi masih peralihan segala macam, banyak banget problem psikologis yang ternyata mereka sendiri pun nggak tahu mau kemana gitu loh. Dan ya ini juga aku juga salut nih, ada yang di kolom Zoom ternyata dia yang remaja, dia yang Oh, remaja, dan dia nonton ini katanya untuk dirinya sendiri, keren. Katanya untuk belajar gitu. By the way, anak aku juga ini lagi di kamar tapi aku kirimin linknya. Kamu nonton ya. Kebetulan aku juga udah punya anak remaja yang kayaknya peralihan dari remaja ke dewasa gitu. Aku tetap akan nyuruh dia nonton, dan habis ini aku tes. Tadi kamu dengerin apa aja? tips dadakan ya, Iya, galak juga nih maminya. galak juga nih. Satu lagi, Eh, ini katanya nih, eh ini mungkin, oh kata Ros tadi terima kasih katanya sudah menjawab. Mungkin ini statement dari Yusmita sayang keluarga, tapi ini sebenarnya boleh ditanggapin boleh enggak, cuman aku pengen nyautin agak ngebanyol sih ya. Katanya begini, untuk usia 16 tahun mau ke 17 tahun sekarang udah mulai di fase kalau kita ngomongin udah mulai nyautin. ini aku pengen, karena ini Yusmita ini member Madeline, sering berseliweran juga. Ini sebenarnya bagus bisa nyautin, tapi yang harus dicari tahu sebelum 16 tahun suka nyautin atau enggak nih. Jangan-jangan baru umur 16 tahun baru nyaut. Ini harus dicari tahu, dan sebetulnya ya bersyukur bisa nyaut. Kalau kayak anak aku yang nonverbal nggak bisa nyaut kan. Itu positif. Tapi coba kita tanya sama Mbak Nindya. 16 tahun mau ke 17 tahun sekarang udah mulai di fase suka nyautin gitu ya. Mungkin aku
kasih yang pertegas, kasih pertanyaan. Ini kalau udah nyautin mulu nih, yang kadang bikin kita yang tidak terkendali kan orang tuanya, sedangkan kita diminta untuk mengendalikan emosi. Ini kita harus apa, Mbak Nindya? Harus gimana? Tangga Barang Mbak. maksud nyautnya di sini lebih ke apa? Apa? Menanggapi pernyataan orang tua kemudian tidak sependapat, kitanya atau mbaknya nyolot atau seperti apa maksudnya? Ayo, seperti apa, Yusmita? Apakah Nyautnya itu kamu masih seperti di apa? sana? Melawan gitu ke arah melawan atau seperti apa? Atau hanya Eh, menjawab pertanyaan aja gitu dari orang tuanya kalau misalkan ditanya. ini Yusmitanya sih belum muncul, tapi izin saya mewakili. Ini jangan-jangan ini apa suara hati aku sendiri ya. Hmm, Mungkin yang sering jadi konflik adalah karena memang ternyata nggak sepaham. Jadi Oke. dianggapnya kayaknya sama orang tuanya, ah kamu mah ngeyel aja sih, orang dikasih tahu gitu kan, jawab aja mulu gitu. Oke, jadi kalau misalkan dijelaskan dari tahap perkembangan, fase ini kan memang sedang mencari identitas diri, mencari kemandirian gitu ya. Jadi opposition itu sangat mungkin terjadi dan muncul gitu ya. Kenapa? Karena mungkin remaja mulai punya keinginan sendiri nih. Dia nggak mau diatur, pengen punya pendapat sendiri. Misalkan orang tua harus begini, saya mah pengennya begini gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada fase remaja ini. Tapi kita juga barangkali sebagai anak harus tahu cara mengkomunikasinya kan seperti apa kepada orang tua gitu ya. Dan di situ komunikasi efektif dari POV anak barangkali berbeda dari POV orang tua. Harus ada lagi nih webinarnya gitu ya. Proses seperti apa komunikasi yang efektif? Tentu kita harus belajar menenangkan diri dulu gitu ya. Sekiranya misalkan kita, oh kayaknya nih emosi saya udah mulai meledak-ledak nih gitu ya. It's okay untuk take a break gitu ya. Ambil jeda, tenangin diri dulu, cari ruang agak kosong nih. Gitu. Kita jangan langsung apa namanya membalas perkataan orang tua atau melawannya pada saat itu juga. Jadi kita kenali diri dulu nih, oh, saya lagi marah banget nih saat ini. Kayaknya kalau misalkan saya ngejawab saat ini itu akan nggak kondusif situasinya. Omongan saya jadi nggak kekontrol gitu ya. Jadi kita harus aware tahu nih ciri-cirinya. Oh saya ini lagi marah banget dan sebagainya. Jadi kalau misalkan udah ngerasa seperti itu, it's okay untuk take a break, ambil jeda. Cari ruang agak kosong, tenangkan diri gitu ya. Tenangkan dirinya gimana? Sesederhana misalkan teknik relaksasi deep breathing gitu ya, 4-7-8. 4 tarik nafas, 7 tahan, 8 keluarkan melalui mulut gitu ya. Karena ketika kita marah otomatis juga detak jantung kita berdetak lebih kencang, pernapasan juga lebih pendek. Nah, dengan mengatur pernapasan membuat kita lebih rileks. Mengatur ritme jantung kita itu lebih normal gitu ya. Jadi cara sederhana salah satunya itu adalah tadi teknik relaksasi deep breathing dulu. Nah, udah mulai tenang. Kalau misalkan masih belum tenang, hitung dari 1 sampai 10. Kalau remaja gitu biasanya saya ngajarin. Kalau enggak hitung mundur dari 10 ke 1 gitu ya. Nanti kalau sudah agak tenang, baru bertemu lagi orang tua, kemudian komunikasikan nih. Tadi apa yang membuat kamu marah? Gitu ya, dengan I statement. I statement itu adalah fokus pada perasaan kita, bukan menyalahkan lawan bicara kita. Jadi, saya merasa apa, kenapa, alasannya, harapannya apa. Gitu. Misalkan tadi saya ngerasa sedih ketika mama marahin saya di depan banyak orang. Misalkan kayak gitu. Jadi saya ngerasa malu nih dilihatin sama orang. Ma, bisa nggak kalau misalkan nanti lagi ketika mama marah nih, kita sama-sama cari ruang agak kosong, kemudian mama sampein marah ke saya itu kenapa, supaya tidak terjadi lagi yang seperti tadi. Memungkinkan nggak? Gitu. Jadi itu kan lebih terkontrol gitu ya. Jadi kita harus aware dulu tahu nih gitu kita lagi merasakan apa, marah, sedih dan sebagainya. Kalau kita udah tahu nih marah kita kayaknya udah nggak akan kekontrol nih, kayaknya bakalan meledak-ledak nih. Kita harus ambil jeda gitu ya. Take a break, tenangkan diri dulu. Tadi teknik relaksasi di breathing atau berhitung maju maupun mundur 1 sampai 10 gitu ya. Kalau masih belum tenang juga bisa pakai media tulisan, bisa pakai expressive writing, pakai buku, nulis di buku, mau buku diary atau di kertas apapun itu, kita sampai onak-onak kita gitu ya di buku itu. Kemudian juga di buku itu bisa kita tuliskan apa sih sebenarnya yang membuat kita marah gitu ya. Kemudian apa sih yang kita harapkan gitu ya. Tahu apa sih kebutuhan kita yang nggak dipenuhi sehingga kita marah, kemudian harapannya apa gitu. Jadi akan lebih terkontrol. Jadi ketika emosi kan barangkali kognitifnya kurang masuk gitu ya. Jadi kita harus
menenangkan diri dulu, jadi kognitifnya dan emosinya seimbang gitu. Jadi harus ada kesadaran diri dulu nih dari mbaknya gitu ya. Oh sadar nih saya kalau marah gini nih gitu. Nyautin terus nih, apalagi sekarang fasenya remaja lagi senang opposition, lagi senang mencari identitas diri, mencari kemandirian gitu. Nah, jadi harus tahu, oh sebenarnya saya harus begini, begini, begini. Harus menyikapinya dengan bijaksana juga, dengan efektif juga. Gitu, ya Mbak ya. Iya banget. Jadi sebelum sebelum nanggepin langsung kenapa anak begitu, ngaca dulu gitu ya. Ngaca dulu ya. Ya betul, Mbak. Ini gue gini nggak ya kalau kalau lagi. Makanya tadi juga saya masukkan kita harus belajar mengelola dan menenangkan diri orang tua. Udah mah kitanya juga barangkali belum berdamai dengan diri, apalagi memiliki kekurangan dari segi emosi yang mudah tertrigger gitu. Udah fase anak mudah terprovokasi lagi, mudah opposition, berbeda pendapat. Wah, muncul tuh konflik, gontok-gontokan gitu. Semakin gak bonding sama anak, anak nyari pelarian ke yang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus paham secara utuh nih fase remaja ini gimana sih remaja, hambatannya apa, ciri-cirinya apa, tahap kognitifnya sampai mana, emosinya, moralnya seperti apa. Jadi kita paham gitu untuk menghadapinya seperti apa. Gitu, Mbak. Oke deh, thank you banget Mbak Nindya. Aduh, seru. Sama-sama. Bener Seru tadi ya, kamu Mbak? harus bikin POV-nya dari remajanya ya. Wah, nanti kita bikin lagi deh. Cocok tuh. Jadi supaya kita mengenali sebenarnya yang di pandangan dia gitu, yang tadi Oh, dibilang kacamata pinknya itu kacamata pink kayak apa sih gitu kan. hmm. Supaya mereka juga merasa oh, ada yang paham nih, ada yang mengerti, dan Iya, mereka juga iya. mengerti dengan hambatan Hmm, dirinya. hmm. Jangan sampai mensana in corpore sano. Si anak mikir ke sana, si ibu mikir ke sana. Nggak nyambung ya, Mbak. Jadi ribut, padahal ternyata beda ya. Yang Tuh. ini pikirnya kemana, ini pikirnya kemana. Iya. Oke deh. Aduh, Mbak Nindya nih, thank you banget. Ini terpaksa harus saya usir dari layar. Ya, Aduh, waktunya kurang ya. bener, jahat banget ya. Terpaksa sekali, Mbak Nindya. Saya mewakili Madeline juga yang hadir di Zoom, juga di live session. Mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nindya sudah meluangkan waktunya malam hari ini berkenan untuk mengedukasi kita semua yang memang kita ternyata latar belakangnya banyak nih, tadi ada yang memang guru, ada yang memang ternyata masih punya anak kecil gitu ya, belum belum remaja, sampai aku pun punya anak berbagai varian dari yang kecil sampai remaja juga ada. Ini terbantu banget, bikin kita melek, bikin kita kayak mikir habis ini, oh ternyata gitu ya, oh ternyata habis ini harus apa, harus gimana dan sebagainya. Tapi memang aku harapin gak cuman selesai malam hari ini aja, kita cari malam-malam yang lain yuk, kita bahas kita bahas yang tadi POV anak remajanya gitu, biar kita sampai jadi komplit gitu ya ini Tuh. memahaminya begitu. Mbak Nindya, thank you banget. Sampai Ya, ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat terus ya Mbak ya, jangan kapok ya kalau diundang Madeline ya Mbak ya. Mbak. Terima Oke kasih deh. banyak juga ya Mbak ya untuk juga Madeline ibu-ibu di sana. Barangkali kalau kita walaupun nggak pernah ketemu secara langsung ya, nanti kalau ketemu walaupun hanya via ini gitu, kalau ngelihat saya, "Wih, kayaknya yang itu deh waktu itu ngisi." Boleh mau nggak ditanya aja gitu ya. Saya dengan senang hati apalagi mau berdiskusi mah nggak gitu. Nanti juga kalau yang mau follow up barangkali ada di grup nanti sama Mbak atau Mas Erwan barangkali ya untuk Hidup Community boleh. Karena kita juga banyak acara sih yang mungkin bisa membantu ibu-ibu untuk menambah wawasan gitu. Thank you ya Mbak ya. Selamat malam ya Mbak ya. Iya. Oke, sehat-sehat Mbak. Sehat-sehat semuanya. Saya Oke izin deh. Mbak ya. Iya, mangga, mangga Mbak. Oke, Oke. ini aku mau kasih informasi yang gak kalah penting. Jadi karena Madeline dengan hidup community ini sama-sama ruhnya adalah komunitas yang kita pengen berbuat banyak untuk sekitar kita. Tapi kalau hidup community memang fokusnya di hal-hal yang berkaitan dengan psikologis. Jadi seperti ruang aman, siapapun bisa bercerita apapun di sana tanpa dijudge, tanpa harus takut. Kemudian tanpa harus ragu menceritakan apapun, di sana free judge, kemudian juga ditangani oleh orang-orang yang profesional. Artinya nggak sebatas ya udah cerita-cerita gitu aja, tapi juga di dalamnya ada orang-orang profesional, jadi bisa saling memberikan feedback yang mungkin bisa lebih ideal untuk teman-teman semua yang memang
punya kebutuhan di urusan psikisnya begitu. Nah, khusus untuk member atau grup Motherland, silahkan nanti dikontak WhatsApp adminnya. Ini nanti akan aku posting di Facebook grup, juga akan aku posting di IG, kemudian juga nanti link dan lain sebagainya aku akan posting di sana. Yang jelas ini akan dapat diskon sebesar 10%. Hidup Community juga punya self awareness journal, jadi mereka punya kayak jurnal untuk mengenali diri kita lebih jauh gitu, mengenali kelemahan dan kekurangan kita, bagaimana kita mengendalikan emosi, dan itu diskon 10%. Gak usah khawatir harganya apakah mahal, ternyata tidak. Tadi aku juga baru surprise, harganya hanya 45.000 aja. Jadi nanti bisa dapat potongan itu pula gitu kan. Nanti tinggal kontak adminnya, dikasih apa tuh namanya? Kode vouchernya nanti aku drop di postingan ya. Begitu deh. So, terima kasih banyak untuk yang udah hadir malam hari ini. Jangan bosen-bosen untuk terus gabung di live sessionnya Motherland. Sampai ketemu lagi di malam-malam selanjutnya. Kayaknya aku akhiri aja malam hari ini. Thank you banyak, sehat-sehat semuanya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.